Selain kegiatan penggeledahan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 16 ya, 16 Desember tahun 2024, belum ada kegiatan lain yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik masih menganalisa dokumen dan barang bukti yang disita pada saat proses penggeledahan dan penyitaan tersebut. Berikutnya dapat saya sampaikan bahwa surat perintah penyidikannya ini masih bersifat umum, belum ada tersangka di situ. Ya. Jadi bagi rekan-rekan yang bertanya tentang tersangka, belum ada tersangka di surat perintah penyidikan tersebut. Kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Deputi, kemungkinan beliau salah melihat atau mengingat dengan perkara yang lain. Ya. Jadi ada mix di situ sehingga disebut sudah ada tersangka. Bahwa sampai dengan saat ini surat perintah penyidikannya tidak menyebut nama tersangka. Jadi saya pertegas di situ. Iya, itu sudah masuk materi ya. Saya tidak memiliki informasi yang memadai untuk dapat menjawab pertanyaan itu. Kita tunggu saja karena kembali surat perintah penyidikannya juga masih belum terlalu lama terbitnya. Jadi kita tunggu update-update-nya dan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik apa aja, baik itu pemeriksaan saksi, terus mungkin akan ada kegiatan penggeledahan lagi, nanti bila sudah ada kita akan update ke rekan-rekan jurnalis. Hari hanya nanti kita akan sampaikan ke Mas Chandra, seperti biasa. Ya, sudah saya tanyakan namun belum ada jawaban dari penyidiknya. Ya, itu masih sedang didalami, karena kembali lagi ini sprindik umum, bahwa ada pihak-pihak yang menerima keuntungan itu pasti, tapi nanti kita akan petakan, penyidik akan memetakan apakah ada potensi pemberi suap di situ, atau nanti akan menjadi sebuah perkara kerugian negara. Nanti akan dilihat setelah tentunya penyidik menganalisa barang bukti yang ada dan mengkonfirmasi dokumen barang bukti elektronik itu dengan keterangan saksi-saksi yang tadi sudah ditanyakan. Enggak, itu adalah opsi yang bisa digunakan. Jadi kalau selama ini KPK tidak menggunakan opsi itu, saat ini ada beberapa perkara yang memang menurut penyidik maupun dari hasil diskusi dengan pimpinan bisa digunakan sprindik umum itu dengan alasan strategi maupun penanganan perkaranya membutuhkan kekhususan lah kalau menurut saya. Jadi tidak mundur, tetapi kita menggunakan opsi maupun strategi yang berbeda sebagaimana perkara yang sprindiknya sudah ada nama tersangka. Untuk sprindik yang ada nama tersangka juga masih tetap ada, namun kembali lagi ada hal-hal tertentu yang dinilai oleh baik penyidik, pimpinan maupun struktural untuk perkara-perkara ini dibutuhkan surat perintah penyidikan umum terlebih dahulu dalam penanganannya. Saya pikir itu tidak menjadi masalah karena penyidikan itu tentunya membuat penyidik tetap bisa melakukan tindakan-tindakan sebagaimana biasanya seperti penggeledahan, pemeriksaan saksi dan sebagainya. Saya pikir seperti itu. Ya, saya tidak bisa mengatakan karena calon tersangkanya orang-orang besar, tetapi dengan adanya sprindik ini, semua yang memiliki peran aktif maupun tidak aktif akan dimintai keterangan, dan siapapun yang memang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, membuktikan kerugian negara itu tentunya harus melibatkan
instansi lain, harus ada auditor yang menghitung. Dalam hal ini, bila ada kerugian negara dari penyelidikan maupun penyidikan, tentunya itu adalah perkiraan atau potensi ya, yang diyakini, itu yang pertama. Yang kedua, penyelidik juga mengetahui adanya bukti permulaan yang cukup, ada perbuatan di situ, jadi tidak hanya ada kerugian negara, ada perbuatan pihak-pihak, ada meeting of mind, ada mens rea-nya, ada niat jahatnya. Jadi banyak hal sekali, banyak faktor yang perlu dilihat, tidak hanya sekedar perhitungan kerugian negaranya. Pada saat perkara ini naik di tahap penyidikan, tentunya penyidik akan berkoordinasi baik itu dengan BPK, BPKP, maupun analis forensik, akuntan forensik di KPK untuk bisa bersama-sama melakukan proses penghitungan sesuai dengan kondisi di lapangan nanti. Ya, saya ulangi lagi bahwa pernyataan Pak Deputi itu kemungkinan besar karena ada perkara lain yang bersamaan diekspos sehingga beliau salah menyebutkan bahwa ada tersangka. Sampai dengan saat ini, pada saat surat perintah penyidikannya terbit, itu tidak ada nama tersangka. Ya, sprindiknya sprindik umum. Banyak rekan-rekan yang bertanya kepada saya di hari yang sama, jawaban saya tidak berubah dari awal sampai dengan sekarang. Itu sebelum ada, apa tadi? Pidato. Oke, menjawab ya. Belum bisa dibuka saat ini. Gimana? Sampai dengan daftar pemeriksaan didapat oleh saya dan dibagi ke teman-teman, saya belum terinfo, tapi nanti saya akan cek kembali. Ya, kalau untuk tahap penyelidikan kan saya nggak bisa berbagi kepada teman-teman. Belum saatnya. Ada lagi teman-teman? Cukup? Ya, tadi mungkin masih agak terlambat ya. Saya sarankan untuk ditanyakan besok ya. Besok pasca Sertijab silakan hadir di Sertijab di Gedung Juang jam 2 besok. Karena nanti tentunya akan ada pimpinan yang baru. Menurut saya mereka memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita itu. Saya pikir seperti itu. Ya. Ya. Mungkin itu di tahap penyelidikan kali ya. Saya belum terinfo untuk di tahap penyidikan. Tapi kalau memang ada nanti saya akan cek kembali. Kalau ya. Gitu. Ada lagi? Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Jam 2, jam 2. Sama Dewas, nanti langsung Dewas dan pimpinan. Monggo silakan. Nanti Sertijab dulu, setelah itu akan ada konvers. Kasih bagi rekan-rekan di bercanda. Enggak, samping sama belakang. Karena nanti akan bergabung dengan pegawai juga.